Lakukan beberapa langkah ini untuk memperluas jangkauan pada postingan atau konten-konten kita. Halo semuanya, selamat malam. Hari ini aku mau bahas bagaimana nih cara kita untuk memaksimalkan penyebaran pada postingan-postingan kita ya. Tentu saja nih aku dapat infonya dari yang memang lebih paham akan hal ini ya. Sebelumnya aku mau tanya nih, konten kita tenggelam, tanggapannya sepi, pemutarannya itu sedikit. Untuk para pemula semuanya, jangan sedih ya, karena aku pun sering mengalaminya. Dan semuanya, akun senior atau semua akun yang besar sekarang ini pernah di posisi itu ya. Hal yang sering sekali dialami oleh para pemula khususnya. Jadi memang ada kontennya itu yang menarik ya, yang bagus, tetapi belum maksimal untuk penyebarannya atau jangkauannya ya. Jadi biasanya penyebarannya ini baru di cycle pertemanan atau sebatas di pengikut-pengikutnya saja. Apalagi untuk akun yang pengikutnya itu masih sedikit ya. Jadi menurut dashboard profesional itu jangkauan di sini adalah jumlah orang atau jumlah akun-akun yang berhasil kita jangkau atau yang melihat postingan-postingan kita. Nah, di dalam dashboard profesional itu basic semua bisa melihat ya pada kolom kinerja dan pada bagian jangkauan di situ tertera angka. Jadi angka itu adalah data dari jumlah pengukuran sejauh mana postingan-postingan kita itu tersebar. Nah, tantangan sekaligus pertanyaannya itu adalah bagaimana sih cara kita itu untuk memperluas jangkauan? Itu ada ya salah satu konten kreator yang memang sudah senior dan waktu itu beliau itu masih terhitung sekitar 4 ribuan pengikut saja ya. Tapi pemutaran konten-kontennya itu akhirnya bisa tembus di angka 1000, 2000 bahkan 5000 pemutaran ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kembali memeriksa identitas profilnya ya. Jadi di sini basic semua itu identitasnya sebagai apa, karena ini sangat menentukan algoritma kemana penyebaran postingan-postingan kita ya akan dibawa oleh sistem algoritma. Nah, pembahasan mengenai jangkauan ini sangat banyak sekali ya Besti, ditanyakan akhirnya beberapa kali beliau itu mengunjungi beberapa profil ya, dan di situ ada kelihatan nih identitasnya bukan sebagai konten kreator. Nah, cara yang kedua ada pada saat kita itu mau memposting konten kita ya. Jadi biasanya pada saat kita mau posting itu ada beberapa indikator, bahkan tips yang disarankan ya, semua fitur yang ada di situ kita maksimalkan semua, seperti tagar, kemudian caption, kemudian daftar putar. Biar nggak bingung ya, kita lihat saja nih, lihat contohnya seperti ini. Masuk ke beranda dan upload reels. Pilih video yang mau diupload. Klik berikutnya. Pertama, atur sampul video reels. Hook untuk penonton, biasanya itu yang paling sering 3 detik pertama ya. Deskripsi atau caption. Ini ya contohnya yang berwarna biru ini adalah caption atau deskripsinya ya. Kemudian tulis hashtag atau tagar sesuai dengan kategori konten ya. Dan juga tagar yang sedang viral dalam waktu dekat ini ya. Selanjutnya scroll ke bawah, maksimalkan semua fitur yang tersedia. Sini kita isi semua dari mulai lokasi, terus tambahkan topik. Pilih topik yang relevan dengan tema konten. Lalu isi topik agar algoritma langsung mengarahkan atau mendistribusikan konten kita sesuai dengan topik yang sudah kita pilih. Selanjutnya, aktifkan dibagikan ke cerita atau story. Nah, terakhir tambahkan daftar putar. Sini sudah dibuat beberapa daftar putar ya. Pilih kategori sesuai tema video. Oke, sudah semua. Klik bagikan sekarang. Pilih tanda hashtag atau tagar ini, konten-konten atau postingan kita itu akan langsung masuk pada sebuah komunitas atau kategori tertentu. Sehingga ketika orang-orang mengklik tanda tagar atau hashtag ini, dia akan langsung terhubung pada postingan-postingan yang menggunakan tanda tagar itu. Sehingga besar kemungkinan postingan kita yang ada di situ juga bisa diklik oleh orang, apalagi kalau kita menggunakan hook yang menarik ya. Dan untuk daftar putar ini juga sangat penting ya. Basic semuanya ini perlu memasukkan ini karena pada saat orang itu melihat konten kita, di situ itu bagian bawahnya itu akan terlihat kategori konten-konten kita yang sejenis ya. Jadi besar kemungkinan konten-konten kita yang lainnya juga akan diklik atau ditonton oleh orang-orang yang sedang melihat postingan kita ya Besti. Nah, untuk cara yang ketiga ini adalah tawaran yang direkomendasikan langsung oleh Facebook atau Meta. Saran yang direkomendasikan oleh Meta apa sih? Nah, pada postingan-postingan kita itu di situ kan ada ya di bawah postingan kita itu yang berwarna biru yang bisa diklik, yang tulisannya itu promosikan postingan. Nah, Besti itu bisa menggunakan itu ya, dan tenang saja ya, itu aman karena langsung direkomendasikan oleh yang punya rumah. Sebagai contohnya kita lihat sama-sama di sini bagaimana cara kerja untuk mempromosikan postingan kita pada Facebook.
Postingan kita ini kita klik promosikan postingan. Nah, ini sudah masuk di halaman promosikan postingan. Kita bisa memilih dan mengatur target, apakah untuk menambah pengikut, dapatkan lebih banyak tayangan, banyak kunjungan ke akun atau profil kita, mendapatkan banyak tanggapan, dan lain-lain ya. Untuk memaksimalkan target jangkauan pemirsa pun, kita bisa memilih sesuai kategori usia, lokasi, jenis kelamin, dan lain-lain. Promosi ini juga paling bagus untuk akun bisnis. Nah, kita intip untuk pembiayaannya ini ya. Ini biaya standar direkomendasikan oleh Facebook. 100.000 ini berlaku untuk 5 hari dengan penargetan maksimal 24.000 jangkauan mengenai biaya dan waktu. Promosi bisa kita atur sesuai dengan budget kita ya Besti. Tapi aku sendiri belum pernah ya memakai promosikan postingan. Ini yang udah pernah aja ya. Jadi aku kasih tahu informasinya begitu. Nah, fitur promosikan postingan ini menurut yang memang lebih berpengalaman atau yang sudah pernah ya, efektif ya. Itu bisa kita sesuaikan dengan budget kita dalam waktu 2 hari saja, sekitar 20 ribuan ya. Itu kita bisa memperluas jangkauan postingan kita. Selanjutnya, maksimalkan semua fitur postingan, bisa dari postingan cerita atau story ya. Jangan remehkan itu ya Besti, karena kita bisa mendapatkan jangkauan atau pemirsa secara luas melalui story tadi. Dan variasikan segala postingan konten yang Besti semua ketahui bila kita telah melabeli diri kita atau profil kita itu sebagai orang konten kreator. Itu segala jenis postingan kita merupakan sebuah konten ya, baik dari teks, foto, lebih-lebih video ya. Jadi jangan remehkan postingan yang berupa teks ataupun foto. Dua postingan ini mampu menembus jangkauan yang luas. Jadi dalam sehari Besti semua bisa variasikan posting teks, posting foto maupun video ya. Jadi dalam sehari itu Besti bisa mengatur untuk memaksimalkan segala jenis postingan atau konten-kontennya ya. Nah Besti, itulah beberapa langkah yang dilakukan untuk ikhtiar memperluas jangkauan oleh salah satu kreator senior ya Besti. Kalau langkah-langkah tadi sudah Besti lakukan, tinggal Besti pintar-pintar untuk mengatur waktu interaksi pada setiap konten-kontennya ya. Maksimalkan aktivitas interaksi pada setiap konten-kontennya dengan tetap menjaga aturan interaksi yang sehat ya Besti. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa aku sampaikan pada poin kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu Besti semuanya ya. Sekian dulu untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.